Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 18. Cerita dimulai sambil melepaskan tusukan pedangnya. Hajin berkata, mata dibalas mata, jantung dibalas jantung, dan keputusasaan dibalas keputusasaan. Oleh sebab itu, aku telah menghancurkan 4 titik dantian di dalam tubuhmu. Otot-ototmu telah menyusut hingga kau menjadi kering. Itu disebabkan kau tidak pernah membentuknya dengan latihan fisik, melainkan hanya dengan kinggongmu. Itu adalah sebuah batasanmu untuk mengembangkan kekuatanmu hanya dengan ilusi dan juga pandangan. Aku dengan sengaja tidak membuatmu langsung mati di tempat ini, tetapi aku membiarkanmu untuk hidup selama beberapa tahun dengan menggunakan manifestasi penarikan energi. Dan kalaupun kau mengobati tubuhmu selama beberapa tahun, tetap saja jika kau ingin berlatih lagi untuk mendapatkan kekuatanmu, maka kau harus memulainya dari dasar lagi. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin kembali berkata, asal kau tahu, kematian yang instan bukanlah balas dendam yang tepat. Jadi aku akan menyiksamu selama beberapa tahun sampai kau benar-benar mati. Tiba-tiba saja dari arah belakangnya terlihat beberapa pasukan Black Army telah datang mengepungnya. Dengan santainya, Hajin pun langsung mengangkat tangannya dan menyerahkan diri kepada pasukan Black Army karena telah melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. Beberapa hari kemudian, cerita berpindah di sebuah penjara aula hukum pidana. Terlihat Hajin yang dikurung di dalam penjara itu. Kedua tangannya telah terikat, bahkan lehernya pun juga dibelenggu dengan 2 buah rantai yang begitu kuat. Sampai-sampai mereka beranggapan akan mustahil baginya untuk melarikan diri. Lalu Hajin berkata, apa yang kau lakukan? Kenapa kau hanya berdiam diri ketika kau berada di hadapanku? Tetapi sebelum kita berbicara, bisakah aku meminta kepadamu untuk melepaskan rantai ini? Karena aku merasa kalau tanganku terasa sakit. Mendengar permintaan Tuan Muda, Gogo berkata, wahai Tuan Muda, kau sekarang telah berada di dalam penjara. Meski hanya sesaat, aku sama sekali tidak bisa memenuhi permintaanmu untuk melepaskan belenggu itu karena kau adalah seorang kriminal. Meskipun aku telah bersungguh-sungguh mengatakan itu, tetapi aku tidak tahu apakah kau telah mendengar apa yang aku ucapkan di pertemuan sebelumnya. Dengan santainya, Hajin berkata, kau orang yang paling membosankan, baik sebagai dewan hukum ataupun seorang individu. Sudah pasti kau tidak ingin membusuk di dalam sekte ini. Itulah sebabnya kau memilih untuk menjadi seorang penengah di antara kami. Tetapi untuk saat ini kau tidak usah khawatir karena saat ini tidak akan ada masalah lagi. Meski beberapa konflik masih terjadi, tetapi putra keempat tidak akan pernah muncul lagi. Bukankah itu berarti situasinya tidak akan terselesaikan? Meskipun di sisi yang lain, inilah hasil yang kau inginkan. Tetapi kenapa kau sekarang terlihat sangat marah dan berbicara omong kosong? Sepertinya kau paham apa yang aku maksud. Terlihat Gogo sangatlah terkejut ketika Tuan Muda ketiga dengan mudahnya menghancurkan belenggu yang mengikat leher dan tangannya. Ia berpikir bagaimana bisa ia menghancurkan besi belenggu yang ditekan dengan sumber energi begitu mudah. Kemudian Hajin kembali berkata, kalau bukan rasa hormatku kepadamu, sudah pasti aku akan kabur sebelum kau membawaku ke penjara ini. Tetapi sepertinya aku sudah memberikan semuanya untuk menunjukkan nama baikku sebagai Tuan Muda ketiga.
Gogo pun bertanya apa yang akan ia lakukan jika ia tidak memberikan kebebasan. Hajin pun menanggapinya dengan mengatakan, "Aku kira kau tidak akan berbicara bertele-tele dengan orang yang tidak penting sepertiku, tetapi ternyata aku salah menilaimu." Setelah mendengar Gogo yang mengatakan kalau ia akan selalu mengawasi pergerakannya dimanapun ia berada, sambil berlalu meninggalkannya, Hajin berkata, "Silahkan saja, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, tetapi jangan pernah sedikit pun kau menghalangiku. Aku tidak ingin berakhir dan membusuk di dalam penjara ini hanya karena aku membunuhmu." Mendengar itu, Gogo pun berkata, "Kau terlalu percaya diri, tetapi apakah kau sadar kalau kau sama sekali belum dinobatkan sebagai pewaris? Akan tetapi saat ini kau hanyalah seorang kandidat." Di dalam hatinya ia berkata, Tuan Muda Ketiga adalah orang yang sangat rumit. Bahkan di sisi yang lain dia sangatlah berbahaya. Yang aku rasakan kalau seni bela diri dari Tuan Muda Ketiga sangatlah kejam dan murni, sama halnya seperti seni bela diri demonik dari kultus ini. Tetapi aku menyadari sangat jelas sekali kalau seni bela diri itu berasal dari faksi ortodok. Apakah mungkin Tuan Muda Ketiga sama sepertiku? Cerita berpindah di sebuah restoran. Terlihat Hajin yang sedang menikmati makanan yang telah disediakan di hadapannya. Ia mengatakan sejak di penjara ia sama sekali tidak pernah menikmati makanan yang selayak itu. Ketika melihat Tuan Muda Ketiga yang makan dengan begitu lahap, Reon pun berkata, "Makanlah dengan perlahan, karena mana mungkin kami akan mengambil makananmu. Bukannya mereka telah memberimu beberapa makanan di dalam penjara itu?" Hajin pun menjawabnya, "Bukannya kau sangat mengetahui makanan apa yang mereka sediakan kepada para tahanan? Meski aku murid dari sang raja, akan tetapi tetap saja mereka tidak pandang bulu. Mereka hanya memberikanku sepiring nasi dan juga beberapa rumput yang sudah kering." Di sampingnya, Madongpil pun bertanya apakah masalah ini sudah selesai. Lalu apakah nanti ada sebuah pembalasan dari orang-orang yang mendukung Tuan Muda Keempat ataupun dari para petinggi? Dengan santainya Hajin berkata, "Yumun telah lumpuh, ia sama sekali tidak akan mampu untuk menggerakkan tubuhnya. Dan juga para petinggi akan melihatnya sebagai sebuah persaingan antara para kandidat. Oleh sebab itu mereka semua akan menutup mata dan mulut mereka seolah-olah tidak pernah terjadi apapun." Kemudian setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung berdiri dari tempat duduknya. Lalu ia berkata kepada mereka berdua, "Karena kita telah menyelesaikan masalah ini, jadi lebih baik kita akan kembali kepada markas kita masing-masing. Terutama kau Madongpil, kau terlalu dekat denganku. Memang benar kalau kau pengawalku, tetapi kau bukanlah orang biasa karena kau adalah salah satu dari 3 elder penjaga kultus ini. Jadi kau harus kembali untuk menjalankan tugasmu." Lalu Hajin menunjuk kepada Reon. Ia berkata, "Dan kau jangan pernah berkeliaran yang tidak berguna, dan bertingkahlah layaknya seorang pemimpin." Setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung meninggalkan mereka berdua begitu saja. Sambil memperhatikan kepergian Tuan Muda, Reon berkata, "Kau tidak perlu mengatakan itu karena aku bisa melakukannya sendiri tanpa kau perintahkan." Dia adalah orang yang tidak mempunyai hati. Seenaknya saja dia berpaling dan memutuskan pembicaraan ini dengan sedingin itu. Lalu Reon pun bertanya kepada Madongpil apakah ia tidak merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Muda Ketiga. "Jika kau tidak merasa kesal, lantas apa yang membuatmu menjadi muram?" Madongpil pun mengatakan kalau dia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak tahu apa yang ada di pikiran Tuan Muda Ketiga sampai-sampai ia mengatakan hal yang seperti itu. Apakah ia berpikir kalau kami bersamanya, maka kami akan terlibat apabila ada seseorang yang mencoba untuk membalaskan dendam dari Tuan Muda Keempat? Beberapa saat kemudian, terlihat Angwah yang sedang membersihkan kediaman Tuan Muda Ketiga. Namun ia begitu terkejut ketika melihat Tuan Muda telah kembali ke rumahnya.
Seketika itu juga ia pun langsung berlari menghampirinya dan berlutut di kakinya. Sambil menangis ia berkata, "Wahai Tuan Muda, saya sangat bersyukur Anda telah terbebas dari aula hukum pidana. Saya sangat senang sekali Anda telah selamat dari pertarungan itu. Saya minta maaf karena ini berasal dari kesalahan saya." Hajin pun berkata, "Sudahlah, kau jangan menangis lagi dan jangan pernah sedikit pun untuk menyalahkan dirimu sendiri. Terlebih lagi, aku sangat bersyukur kalau dirimu sekarang sudah sembuh dan baik-baik saja." Cerita berpindah di sebuah pavilion penghakiman demonik. Terlihat sang raja yang bertanya kepada Mudam bagaimana kondisi putra keempat setelah pertarungan melawan Soryang. Mudam pun melaporkan kalau kondisinya sangatlah buruk karena dantiannya yang telah hancur, dan juga racun yang berada di dalam tubuhnya sampai saat ini masih belum bisa dikeluarkan yang menyebabkan Tuan Muda keempat menjadi keracunan. Untuk saat ini dia bisa bertahan karena kemampuannya, dan apabila ia beruntung maka ia bisa menghindari kelumpuhan pada tubuhnya. Sang raja pun kembali bertanya, apakah ada sebuah peluang agar ia bisa menjadi pulih seperti sebelumnya. Mudam pun menjawabnya bahwa para petinggi sangat yakin kalau kesembuhannya itu adalah hal yang mustahil. Meski masih ada kemungkinan untuk mengobati keracunan dan luka dalamnya, namun mereka mengatakan akan sangat sulit untuk mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula karena dantiannya yang telah hancur. Di dalam hatinya sang raja berkata, "Aku mengira kau langsung menghabisinya tanpa ampun sedikit pun, tetapi kau malah membiarkannya tetap hidup." Aku masih bertanya-tanya mengapa putra ketiga mengubah jalan pikirannya. Apakah kau ingin dia merasakan apa yang ia lakukan kepadamu di waktu itu? Kau telah berdiskusi dengan master instalasi dan bertarung melawan Kapten Berserker, dan sekarang kau ingin bertarung melawan pemimpin dari aula hukum pidana. Beberapa hari belakangan ini putra ketiga telah membuat keributan yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Meski itu ia lakukan dengan sengaja, tetapi yang paling penting, meskipun dia telah membuat keributan ini, namun dia selalu saja mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini sangatlah menarik. Apakah seperti ini bagaimana para kandidat akan kalah dalam perebutan posisi sebagai sang raja berikutnya? Diceritakan bahwa Hong Yumun adalah seorang putra dari pemimpin sekte yang lumayan terkenal. Dia seorang anak dengan talenta yang tidak lebih baik dari yang lain, tetapi entah kenapa sikapnya telah berubah. Pengetahuannya menjadi gelap dan sikap riangnya hanyalah sebuah topeng. Putra keempat menjadi orang yang berbahaya dan licik layaknya seekor ular yang berbisa, sama halnya seperti semua orang yang ada di dalam sekte itu. Namun itu tidaklah menjadi masalah, tetapi apa urusannya antara sifat dan juga talenta yang ia miliki? Sudah pasti karena ia tidak melatih talentanya. Dia sangat kuat di antara anak-anak pada usianya, namun karena ia tidak melatih talentanya, itulah sebabnya ia telah gagal. Akan tetapi putra ketiga sangat berbeda. Suatu ketika ia memiliki kekuatan yang setara dengan putra keempat. Ia memantapkan dirinya dan mencapai tingkatan maksimal. Dan juga sebuah perbedaan kecil namun besar, itulah yang menentukan siapa yang menang ataupun kalah dalam persaingan ini. Cerita kembali berpindah. Terdengar Angwa yang memanggil Tuan Muda. Ia menyampaikan kalau ada seorang tamu yang ingin bertemu dengannya. Setelah mengetahui kalau orang itu adalah Soyusim, Hajin pun bertanya apa yang membuatnya datang menemuinya. Di dalam hatinya Hajin berkata, apa yang sebenarnya ia rencanakan? Bukankah urusan kita berdua sudah tidak ada lagi? Lantas apa yang membuatnya datang menemuiku? Yosim berkata, aku datang ke sini hanya untuk meminta bantuan. Apakah kau berkenan untuk datang ke rumahku? Setelah mendengar Tuan Muda ketiga yang bertanya atas dasar apa ia harus datang ke rumahnya, Yosim pun menjawabnya dengan mengatakan, ini adalah sebuah resep yang kau berikan kepadaku. Meskipun masih belum terlalu lama, tetapi aku dapat melihat perkembangannya setelah meminum ramuan dari resep yang kau berikan. Sungguh ramuan itu sangatlah misterius.
Hajin pun berkata, "Jadi apakah yang kau maksud kalau ramuan itu telah berhasil?" Pada umumnya sangatlah mustahil dia bisa sembuh dari penyakitnya, terkecuali dia adalah orang yang sangat berbakat. Lalu Yosim pun mengatakan kalau gadis itu yang akan menjadi penerusnya di masa depan nanti karena dia adalah orang yang sangat berbakat. Aku tidak pernah merasa keberatan untuk memberitahu akan hal ini, meski ini bukanlah sesuatu yang patut untuk dibicarakan. Tetapi aku yakin kalau Tuan Muda pasti akan tertarik dengan hal ini. Aku sedikit pun tidak percaya kepada semua orang dan aku tidak percaya kepada situasi. Dan ketika aku melihat situasi di saat ini, aku tidak berpikir kalau kita akan bertarung. Hajin kembali bertanya, "Jika penerusmu telah sembuh, lantas untuk apa aku harus ke rumahmu?" Yosim pun menjawabnya, "Aku memintamu untuk datang ke sana agar pemulihannya menjadi lebih cepat. Keputusan memang ada padaku, tetapi kendali dan pelaksanaannya adalah tanggung jawabmu. Akibat kejadian ini, kaki dan tangan akan terikat, dan apabila situasi ini terus berlanjut selama beberapa bulan, maka perkembangan ekonomi dan juga instalasi internal akan terkena dampaknya." Di dalam hatinya Hajin bergumam, situasi ini sangatlah buruk. Aku tidak menyangka kalau orang yang sangat dikagumi dan paham tentang kultus demonik telah meminta tolong tentang hal ini kepadaku. Aku tahu dia akan membujukku dengan segala cara, atau bisa saja menggunakan cara yang pasti. Dia adalah lawan yang sulit untuk ditangani. Dan ketika melihat ekspresinya, dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghalau penolakanku. Kemudian dengan santainya Hajin berkata, "Aku yakin akan lebih baik jika menjadikan hal ini sebagai syarat dalam transaksi. Karena sekecil apapun sebuah permintaan, pastinya akan mengganjal di dalam hatimu. Kau tidak perlu berterima kasih karena ada sesuatu yang ingin aku periksa. Namun entah kenapa sampai saat ini kalau aku masih belum terfikirkan apa yang aku inginkan." Namun di dalam hatinya Hajin bergumam, "Sebenarnya yang aku inginkan bukanlah sebuah kehormatan ataupun sejumlah uang, tetapi yang aku inginkan adalah sebuah kebebasan. Namun itu bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan." Tiba-tiba saja ia menyadari sesuatu yang bisa dilakukan oleh Soyosim. Lalu ia berkata, "Apakah semua fasilitas yang dikirimkan kepada kami telah dibeli dari luar wilayah demonik?" Lalu Yosim berkata, "Memang benar kalau barang-barang itu berasal dari luar wilayah kita. Dan juga sebentar lagi ada beberapa barang penting yang datang selama 15 hari ke depan." Mendengar itu, terlihat Hajin begitu bersemangat. Ia pun berkata, "Aku akan bersungguh-sungguh. Dalam waktu 2 minggu aku akan berusaha memulihkan wanita itu." Di dalam hatinya Hajin bergumam, "Akhirnya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat aku tunggu-tunggu, karena sebentar lagi aku akan terlepas dari jeratan sakti demonik." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.